Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan doa-doa diijabah. Hati kita pun rindu akan tempat yang dijanjikan bagi hamba-hamba yang bertakwa, tempat penuh kebahagiaan abadi tanpa rasa lelah, lapar, ataupun kesedihan. Namun, surga bukanlah tempat yang bisa diraih dengan mudah. Ia diperuntukkan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, menjaga lisan dan hati, serta selalu berbuat kebaikan. Lalu, bagaimana cara kita meraih surga? Apa saja amal yang dapat mendekatkan kita kepada rahmat Allah? Di bulan suci ini, mari kita renungkan dan perbaiki diri, agar kelak kita termasuk hamba yang berhak memasuki surganya. Simak tausiah kali ini dengan penuh keikhlasan, merindukan surga. Di akhirat kelak, hanya ada 2 tempat kembali bagi setiap manusia, surga dan neraka. Surga adalah tempat penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi, di mana para penghuninya tidak akan pernah merasakan kesedihan, penderitaan, atau kelelahan. Sebaliknya, mereka akan merasakan kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya di dunia. Surga merupakan balasan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Mereka yang selama hidupnya taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengerjakan amal kebajikan akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Janji Allah ini tertuang dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di dalam surga, tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa lapar atau haus. Segala sesuatu yang diinginkan oleh hati akan dikabulkan oleh Allah tanpa batas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah 17. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan di surga benar-benar di luar imajinasi manusia. Tidak ada satupun kenikmatan dunia yang bisa menyamai atau bahkan mendekati keindahan surga. Setiap makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala bentuk kesenangan di surga jauh lebih baik daripada yang pernah ada di dunia. Di dalam surga, tersedia sungai-sungai dari air jernih, susu, madu, dan khamar yang tidak memabukkan. Para penghuninya akan menikmati berbagai buah-buahan yang lezat, daging yang mereka sukai, serta makanan dan minuman yang dihidangkan oleh para pelayan yang rupawan. Tidak ada penyakit, tidak ada penuaan, tidak ada kematian, hanya kebahagiaan yang kekal dan bertambah setiap saat. Salah satu kenikmatan terbesar di surga adalah kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Para penghuni surga akan melihat wajah Allah yang maha mulia, suatu kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh akal manusia. Rasulullah bersabda, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah berfirman, "Apakah kalian ingin sesuatu yang lebih?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bercahaya? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Lalu Allah menyingkap hijabnya, dan mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajahnya. HR
Muslim. Namun, tidak semua orang akan merasakan kenikmatan ini. Bagi mereka yang mendustakan kebenaran, mengabaikan perintah Allah, dan menghabiskan hidup dalam kemaksiatan, tempat kembalinya adalah neraka. Neraka adalah tempat penuh azab dan penderitaan yang tiada tara. Di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala, minuman dari air mendidih, dan makanan dari pohon zakum yang sangat pahit dan menyakitkan. Penduduk neraka akan merasakan siksa yang amat pedih sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, kita harus berusaha untuk menjadi hamba yang taat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memperbanyak amal saleh agar kelak termasuk dalam golongan yang berhak memasuki surga. Surga adalah tempat yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, sedangkan neraka adalah tempat bagi mereka yang mengingkarinya. Keindahan surga yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah 17. Surga adalah tempat yang penuh keindahan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Setiap orang yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah merasakan kesedihan, kelelahan, atau penderitaan. Hanya ada ketenangan, kedamaian, dan kegembiraan yang abadi. Dalam berbagai hadits, Rasulullah menggambarkan surga sebagai tempat yang luar biasa indah. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang jernih, istana-istana megah yang terbuat dari emas dan perak, serta pohon-pohon rindang yang menghasilkan buah-buahan yang tak pernah habis. Tidak seperti di dunia, di surga tidak ada musim yang menyebabkan buah-buahan membusuk atau daun-daun gugur. Segala sesuatu tetap segar, indah, dan bisa dinikmati kapan saja oleh para penghuninya. Allah telah menjanjikan berbagai kenikmatan bagi penghuni surga. Salah satu kenikmatan yang paling luar biasa adalah bahwa penduduk surga tidak akan pernah merasa lapar, haus, atau letih. Mereka tidak akan mengalami sakit atau penuaan. Setiap orang akan memiliki tubuh yang sempurna, penuh cahaya, dan tidak akan pernah mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Salah satu keistimewaan surga adalah bahwa penghuninya akan diberikan apapun yang mereka inginkan tanpa batas. Allah berfirman, "Di dalamnya mereka memperoleh segala apa yang mereka kehendaki, dan pada Kami ada tambahannya." Quran Surat Kaf 35. Tambahannya adalah kenikmatan terbesar, yaitu melihat wajah Allah. Inilah puncak kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Para penghuni surga akan merasakan kegembiraan yang belum pernah mereka alami sebelumnya ketika Allah menampakkan diri kepada mereka. Rasulullah bersabda, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah berfirman, "Apakah kalian ingin sesuatu yang lebih?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bercahaya? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Lalu Allah menyingkap hijabnya, dan mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajahnya. HR Muslim. Melihat wajah Allah adalah anugerah yang jauh lebih besar daripada segala kenikmatan surga yang lain. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, suatu kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia di dunia. Di surga,
tidak ada batasan waktu. Tidak ada kematian, tidak ada perpisahan, dan tidak ada akhir dari kebahagiaan. Penghuni surga akan hidup selamanya dalam kenikmatan yang terus meningkat setiap saat. Allah menggambarkan kehidupan surga dalam firman-Nya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan mereka memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, "Salam," sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin 55-58. Para penghuni surga akan hidup dalam kemewahan. Mereka akan mengenakan pakaian dari sutra terbaik, dihiasi dengan perhiasan emas dan permata, serta duduk di singgasana yang indah. Makanan dan minuman mereka disajikan oleh para pelayan yang sangat tampan dan cantik, yang siap melayani dengan penuh keramahan. Mereka juga akan bertemu kembali dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, selama mereka juga termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Di surga, tidak ada perasaan iri, benci, atau dendam. Semua hati dipenuhi dengan cinta, kedamaian, dan kasih sayang. Surga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, tergantung pada amal dan ketakwaan seseorang di dunia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan-Nya." Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya seperti antara langit dan bumi. H.R. Bukhari. Semakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang, semakin tinggi pula derajatnya di surga. Mereka yang memiliki keimanan luar biasa, seperti para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh, akan menempati tingkatan yang paling tinggi. Allah telah memberikan petunjuk agar manusia bisa meraih surganya. Di antaranya adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan amal saleh, meninggalkan dosa dan maksiat, bersabar dan bertakwa, serta memperbanyak doa dan istighfar. Keimanan yang kuat adalah syarat utama untuk masuk surga, dan berbagai ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, serta amal kebaikan lainnya akan menjadi jalan menuju surga. Menghindari perbuatan yang dilarang Allah, seperti syirik, zina, dan riba, sangat penting agar tidak dijauhkan dari surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, dan tidak ada akhir dari kebahagiaan di dalamnya. Puncak dari kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah, suatu kebahagiaan yang tidak tertandingi oleh apapun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan surganya dan dijauhkan dari azab neraka. Siapa yang berhak masuk surga? Tidak semua orang bisa masuk surga. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Ali Imran 133. Ini menunjukkan bahwa surga diperuntukkan bagi mereka yang menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah. Orang yang berhak masuk surga memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa.
Mereka meyakini keesaan Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Ketakwaan adalah sifat utama yang membedakan mereka dari orang-orang yang lalai. Ciri kedua adalah mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama dan menjadi amalan pertama yang dihisab di akhirat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah syalatnya. Hr. Tirmidzi. Penghuni surga juga menjaga lisan dan hati. Mereka berkata baik, jujur, dan tidak menyakiti orang lain. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hr. Bukhari dan Muslim. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Hidup di dunia penuh cobaan, tetapi orang beriman selalu bersabar dan bersyukur. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Penghuni surga juga berbuat baik kepada sesama. Mereka suka menolong, memaafkan, dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. Rasulullah bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hr. Tabrani. Mereka juga berinfak di jalan Allah. Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Quran Surat Al-Baqarah 274. Selain itu, penghuni surga adalah mereka yang memaafkan dan menahan amarah. Allah berfirman, orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran 134. Mereka juga menjaga amanah dan janjinya. Allah berfirman, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun 8. Kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai penting dalam Islam. Surga juga dijanjikan bagi mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah. Beliau bersabda, barang siapa yang menaatiku, maka ia akan masuk surga. Hr. Bukhari. Mengikuti sunnah adalah bukti kecintaan kepada beliau. Pada akhirnya, mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga. Quran Surat Maryam 60. Dengan demikian, surga diperuntukkan bagi mereka yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang berhak masuk surga. Amalan yang mendekatkan ke surga. Surga adalah tempat yang dijanjikan bagi hamba-hamba Allah yang taat dan beramal saleh. Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang menaatiku, maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang menolakku, maka dialah yang enggan.
HR. Bukhari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengamalkan perbuatan yang dicintai Allah agar dimudahkan masuk surga. Salah satu amalan utama yang mendekatkan seseorang ke surga adalah sholat tepat waktu dan berjamaah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang syaratnya 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. HR. Ahmad. Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Sebagaimana sabda Nabi, sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. HR. Bukhari dan Muslim. Selain sholat, membaca dan mengamalkan Al-Quran juga membawa seseorang lebih dekat ke surga. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. HR. Muslim. Tidak hanya membaca, mengamalkan ajaran dalam Al-Quran juga menjadi kunci utama dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amalan lain yang sangat dianjurkan adalah sedekah dan infak di jalan Allah. Allah berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 261. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga tenaga, ilmu, dan bantuan kepada sesama. Selain itu, puasa dengan ikhlas menjadi amalan yang menghapus dosa. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. HR. Bukhari dan Muslim. Puasa melatih kesabaran, keikhlasan, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Berbakti kepada orang tua juga termasuk amalan yang mendekatkan seseorang ke surga. Rasulullah bersabda, keridaan Allah bergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. HR. Tirmidzi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf 15. Amalan lain yang membawa seseorang ke surga adalah menjaga lisan dan menjauhi ghibah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara 2 bibirnya, lisan, dan 2 kakinya, kemaluannya, maka aku akan menjaminnya surga. HR. Bukhari. Selain itu, istighfar dan taubat juga merupakan amalan yang mendekatkan ke surga. Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. HR. Bukhari. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Amalan lain yang penting adalah menjalin silaturahmi. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. HR. Bukhari dan Muslim. Selain itu,
Ikhlas dalam beribadah juga merupakan kunci menuju surga. Allah tidak melihat banyaknya amalan, tetapi keikhlasan hati dalam melakukannya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhanya." Hr. Nasai. Menghindari dosa besar juga menjadi cara mendekatkan diri ke surga. Rasulullah bersabda, "Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan." Hr. Bukhari dan Muslim. Menjauhi dosa besar akan menjaga kebersihan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah beberapa amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga. Semoga kita selalu diberi hidayah untuk istiqomah di jalan kebaikan. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan amal ibadah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Subscribe juga channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.